Soalnya saya nemenin Tante Rika nganterin makanan ke rumah yatim piatu. Seperti yang dipesenin Mama ke Tante Rika. Lo sanggup nggak gue tes lagi? Besok pagi-pagi, lo tulis di papan tulis. Lo minta maaf sama gue karena lo udah nyebarin gosip yang enggak-enggak. Tante Rika, baik banget ya, Pak. Dia suka nolong, tapi dia sampai nggak mau ganggu privasi kita. Kenapa? Kamu merasa terganggu? Enggak. Niat Siska tuh ke kamu nggak baik. Dia yang jadi dalang semua ini. Kamu pikir saya gampang dibohongin? Saya tahu. Saya tahu kamu masih marah. Masalah ibu kamu. Jangan sebut-sebut ibu saya lagi. Sorry ya. Kamu bukan apa-apa lagi di mata saya. Saya kesini untuk meminta kesediaan kamu untuk menikah dengan saya. Hidup adalah tentang sebuah pilihan yang nanti akan kau jalani, dan kau harus tunjukkan warnamu, putih hatimu, dan akan tebarkan cinta meskipun dunia menghalangimu. Bila memilih merah jiwamu, tebarkan kebencian meski banyak yang mengagumimu. Warnailah hidupmu yang akan menjadi lukisan dan dilihat orang. Pilih warnamu, dua yang ada, merah dan putih. Mana yang akan menjadi warnamu? Mana yang akan menjadi warnamu? Bagaimana kedua mempelai? Apakah sudah siap? Siap. Saksi. Saya nikahkan Indra Pratama bin Nugroho dan Rika binti Sumanto dengan emas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikahnya Rika binti Sumanto dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bagaimana saksi? Sah pernikahan ini? Sah. 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 Alhamdulillah. Cepat, buruan. Loh, kemana sih dia? Ini cuma ilusi kita aja kali. Lagian nggak mungkin lah dia kesini. Ini kan masih jam sekolah. Masa ilusi kita bisa sama sih? Ya mungkin aja. Musuh kita kan sama. Yuk. Yang kaget bukan cuma sampean, Mas. Lah wong saya tetangganya aja kaget. Begitu saya dengar mamanya Siska mau kawin sama Pak Endra. Wah, jantung saya mau lompat dari mulut saya. Untung aja saya langsung bisa telan. Kenapa Mas kaget? Loh, siapa yang nggak kaget sih, Mas? Namanya wong sugih kayak Pak Endra. Itu kalau mau kawin kan bisa aja nyari yang cantik, yang kaya,
yang nggak punya anak. Iya tak? Sepertinya Pak Hendra sama Nona Lia kena guna-guna deh, Mas. Guna-guna. Yang benar, Mas. Loh, lawang semenjak Bu Yasmin meninggal, itu mamanya Siska sering ke rumahnya Pak Hendra. Yang nganterin makanan lah. Ya inilah. Siapa tahu makanannya di mantra-mantra. Lawang dulu itu Bang Merah nggak suka kok sama Bang Putih. Baikan kan baru-baru aja ini. Makasih, Mas ya, atas informasinya. Iya. Enggak usah. Mudah-mudahan dia maksa. Udah. Aduh, terima kasih loh, Mas. Nggak enak saya. Ini ngasihnya ikhlas nggak? Rela. Ikhlas kok. Tapi jangan ngomong-ngomong sama Nona Lia ya, Mas. Terutama sama Siska. Kalau saya ngomong-ngomong sama Mas. Mari, Pak. Oke, makasih, Mas. Wah, pinter juga dia. Bisa baca pikiran saya. Maafkan saya, Mbak. Maafkan saya. Saya sangat berdosa telah menerima lamaran dari Mas Indra. Harusnya saya tetap sadar kalau saya memang tidak pantas untuk menggantikan posisi Mbak di rumah ini. Saya sangat merasa rendah untuk mengambil alih posisi Mbak di hati Mas Indra dan juga Alia. Maafkan saya. Kita menikah bukan demi diri kita, tapi demi diri anak-anak kita. Apapun alasannya, Mas, kita telah melakukan kesalahan. Tante, kalau Tante menyesali perkawinan ini, berarti Tante nggak sayang sama saya. Tante nggak sayang sama almarhumah Mama. Dan Tante nggak ngebolehin saya untuk manggil Tante Mama Rika. Sebelum Mama meninggalkan kita, Mama berpesan sama saya untuk menerima Tante, untuk mengganti posisi Mama. Arwah Mama pasti merestui pernikahan ini, Tante. Bantu saya, Mas. Bantu saya untuk bisa melaksanakan amanah dari almarhumah. Tanpa bantuan Mas dan juga Alia, saya tidak akan mampu, Mas. Mama tengiknya benar-benar luar biasa. Kayaknya buat urusan kayak gini gue juga harus belajar deh dari dia. Mama pasti capek. Kamu kasih istirahat Mama dulu ya. Oh, Siska mana? Siska! Siska, tunggu! Lo mau kemana? Pulang. Pulang? Sekarang nyokap gue udah punya rumah dan keluarga yang harus diurus. Gue harus belajar ngurus diri sendiri, Al. Siska, lo tuh ngomong apaan sih? Kalau lo nganggap gue ngerebut nyokap lo, berarti lo nggak nerima bokap gue jadi bokap lo dong. Sekarang ini jadi rumah lo juga, Sis. Yuk, gue sama bokap punya kejutan buat lo. Yuk. Nah, ini dia kamar baru lo, Sis. Gimana? Bagus nggak? Bagus, Al. Sekarang gue pengen tunjukin kamar gue. Yuk. Nah, ini kamar gue, Sis. Perabotannya sama kan kayak di kamar lo? Iya sih. Kenapa, Sis? Ah, enggak. Kok lo gitu sih? Kita kan udah jadi keluarga sekarang. Cerita dong sama gue.
Cuman bedanya kamar lo tuh lebih besar. Masa sih? Gue malah nggak merhatiin. Lo ngapain, Al? Bantuin gue. Kita tukeran kamar. Apaan sih lo? Gue cuman bercanda kali. Udah nggak apa-apa. Nih, pegangin. Ya ampun. Bagus banget. Lo suka? Apaan sih lo, Al? Semua yang gue bilang bagus lo kasih ke gue. Kita kan saudara, sis. Nggak apa-apa. Nih. Terus kalau kita saudara, lo kira gue tega ngelihat lo ngasih cincin itu ke gue? Sini. Lo ikut gue. Al, mau ngapain lagi sih? Ini studio almarhumah nyokap. Biasanya nyokap kalau mau ngapa-ngapain selalu di sini. Kunci-kunci ini biasanya nyokap yang pegang. Tapi begitu nyokap nggak ada, semua tanggung jawab kamar ini dan isi-isinya pindah ke tangan gue. Lo bisa ambil apapun yang lo mau. Apa bokap lo nanti nggak marah, Al? Bokap nggak akan marah, sis. Karena pertama, lo sekarang udah jadi anaknya. Dan yang kedua, ini semua tanggung jawab gue. Jadi ini semua punya lo? Tadinya iya, tapi sekarang ini punya kita berdua. Makasih ya, Al. Sama-sama, sis. Sebentar lagi semuanya akan jadi milik gue. Mana yang akan menjadi warnamu? Sayang, Mama peringatkan ya, jangan lagi-lagi bicara seperti itu. Mama nggak ngerasa tuh seperti pembantu, walaupun untuk urusan dapur Mama harus minta sama si Alia. Lagian pun udah sepantasnya kalau untuk keuangan rumah tangga dan juga semua kunci pintu di rumah ini dipegang oleh Alia. Sayang, kamu denger nggak sih apa yang Mama bilang, ha? Ngerti, Mah? Emang Alia yang berhak atas semua yang ada di rumah ini. Ah, bagus. Jadi, Sis, dengerin deh lagu barunya Justin Timberlake. Enak banget. Iya enak, Al. Mama pasti nggak suka deh dengerin Justin. oh iya jelas dong. Kan lagunya Justin kan seleranya anak muda. Sis, kita dengerin di kamar aja yuk biar lebih enak. Ya udah lo duluan aja deh, ntar gue nyusul. Ya udah. Sialan brengsek, kampret. Gara-gara denger lagunya Justin Timberlake. Sandiwara Mama gak kedengeran itu sama dia. Dia denger, Mama, cuman dia pura-pura nggak denger. Dunia belum kiamat. Walaupun dunia udah kiamat, dia nggak bakalan ngasih kunci itu ke Mama. Mama berani taruhan. Nih, potong kuping Mama ya. Potong kuping Mama buat kasih umpan tikus. Kalau Mama nggak berhasil nguasain kunci di rumah ini. Jangan kebanyakan mimpi deh, Mah. Mama nggak mimpi tuh. Sebentar lagi, kamu lihat aja. Mama mau ngapain? Mau ngeracunin Alia? Mama cuma perlu waktu 2 atau 3 jam. Yang penting, sekarang si kampret itu, kamu ajak keluar. Cepetan.
Bikin gulai ikan, Bu. Oh. Terus itu kacang panjangnya mau diapain? Oh, itu pengen saya sayur, Bu. Ya udah, kalau gitu kamu potong-potong dulu kacang panjangnya, biar ini saya yang teruskan. Ya ampun, Ina. Ya ampun, Ina. Maaf ya. Aduh. Kita ke dokter aja yuk. Ibu, kenapa? Ina ketumpahan minyak goreng, Ci. Oh, kasih odol aja, saya juga bisa begitu kok. Saya nggak mau, itu terlalu beresiko. Ini salah saya. Cici, kamu kasih krim luka bakar. Saya mau telepon ke rumah sakit. Iya, Bu, cepetan. Halo. Mas, ini saya, Mas. Itu si Ina tangannya ketumpahan minyak goreng. Bawa segera ke rumah sakit dong. Iya, mau saya juga begitu, Mas. Tapi itu kan perlu ongkos taksi dan biaya ke rumah sakit. Mana Alia lagi pergi, Mas? Saya jadi bingung. Semua kunci kan dia yang pegang. Oke, kalau begitu kamu tenang saja. Saya kirim orang sana untuk menjemput kamu. Nanti saya langsung ke rumah sakit. Oke, bye. Bye. Kalau dengan cara ini saya masih gagal mendapatkan kunci harta rumah ini, akan jatuh lagi korban baru. Saya jadi ngerasa bersalah deh, Pak. Harusnya sebelum saya pergi, saya ninggalin uang kalau ada keperluan mendadak kayak tadi. Itu bukan kesalahan kamu. Selama ini kan almarhumah mama kamu yang mengurus semua keperluan rumah ini. Dan dia juga yang memegang semua kunci, termasuk kunci berangkas. Setelah mama nggak ada, kamu yang bertanggung jawab. Papa sih, harusnya kan semua kunci-kunci itu Mama Rika yang pegang. Jangan salahin Papa dong. Papa juga malu sama Mama Rika atas kejadian itu. Kita berdua sama-sama salah, Pak. Kita berdua sama-sama nggak nganggep Mama Rika. Kamu nggak keberatan kalau kunci-kunci ini Papa berikan sama Mama Rika? Loh, kan emang maunya saya kunci ini Mama Rika yang pegang. Papa bangga punya anak seperti kamu yang penuh dengan perhatian. Rika? Ya ampun, aduh Mas. Bikin kaget saya aja. Ada apa, Mas? Kok nampaknya serius sekali? Ada kaitannya dengan tadi. Kejadian yang menimpa pembantu yang baru hari ini bekerja di sini membuat saya dan Alia merasa berdosa. Ini seharusnya saya berikan sama kamu begitu kita selesai ijab kabul. Jangan, Mas, jangan. Saya sudah cukup bahagia sekali bisa menempati janji saya kepada almarhumah, Mas. Saya tidak ingin lebih dari itu, Mas. Apalagi untuk menggantikan posisinya di rumah ini, Mas. Kalau kamu tidak mau menerima kunci ini, berarti kamu menolak memikul tanggung jawab yang dititipkan Yasmin untuk kamu. Tolong jangan kecewakan almarhumah Yasmin. Dan juga saya. Saya tidak akan mengecewakan almarhumah. Dan juga Mas. Terima kasih. Mana yang akan menjadi
lu lihat dia sekarang. Si Alia makin akrab sama cewek brengsek itu. Gimana? Lo bisa bantuin gua kan? Kok janji lo melenceng gitu sih? Kayak partai politik waktu kampanye aja. Lo kan minta gue nolongin Alia, bukan nolongin lo. Sorry. Payah. Untung lo nggak jadi caleg. Siska, gue mau ngomong empat mata sama lo. Gue nggak suka lo ngejelekin gue. Emangnya gue kurang kerjaan apa ngejelekin lo? Gue nggak mau ngomong di sini. Lo ikut gue sekarang. Lo di sini aja, nggak usah ikut campur. Sorry, Al. Kamu boleh benci sama saya seumur hidup kamu. Tapi sekali ini aja, saya minta dengan sangat dengerin omongan saya. 1 menit aja. Ya. Yang saya mau omongin ini adalah fakta. Terserah kamu mau percaya apa enggak. Oke, untuk sementara gue percaya sama omongan lo. Silakan, lo bisa balik lagi bareng sama teman-teman lo. Gimana? Udah ngomong sama Alia? Terus dia percaya nggak omongan lo? Kayaknya sih percaya. Al, tadi lo nggak mau ngomong karena ada supir lo. Sekarang udah nggak ada siapa-siapa, Al. Gue mau nanya sama lo, Sis. Waktu itu lo nelfon Ferdi untuk nemuin gue di disco ya? Siapa yang bilang, Al? Ferdi. Kapan? Tadi waktu lo lagi ribut sama Jenny. Terus lo percaya sama dia? Jadi ini balasan lo setelah gue ngebelain lo, Al. Sis, gue cuma nanya. Soalnya Ferdi bilang kalau... Terus lo percaya sama dia? Gitu kan? Sekarang di mata lo pasti gue yang ngebohongin lo. Gue nyesel, Al. Ngapain juga gue harus ngebelain lo? Harusnya gue cuek aja waktu lo lagi dihina-hina sama teman-teman lo, waktu lo lagi dimaki-maki sama kepala sekolah. Sis! Siska, ada apa sih Siska? Sis, denger. Mah, Alia udah gak percaya sama aku. Dia lebih percaya sama si Ferdi. Saya cuma mau nanya. Mama, aku pengen pulang. Aku nggak betah di sini. Mau ikut nggak? Siska, kamu apa-apaan sih? Oke, kalau Mama nggak mau ikut, aku nggak betah di sini karena dia tuh nggak percaya sama aku. Siska! Mama. Siska, tunggu. Ferdi, ngapain kamu kesini? Oh, jadi ini toh ya biang keroknya? Hah? Belum puas lo nyakitin hidup gue. Sekalian aja hancurin hidup gue. Racunin otaknya Alia sampai dia bisa benci banget sama gue. Heh, jadi kamu ya yang namanya Ferdi ya, yang selama ini mengganggu ketenangan hidup Alia, iya? Hah? Saya... Tutup mulut kamu. Siska, Alia, masuk. Biar Mama bicara sama dia. Kamu takut bicara sama saya, ha? Saya cuman pengen Alia sama Siska dengar pembicaraan kita berdua. Heh, saya nggak perlu bicara sama anak piyik macam kamu. Berapa nomor telepon orang tua kamu, ha? Saya mau bicara sama mereka. Tolong jangan libatkan orang tua saya. Ini masalah saya. Hah? Mereka juga anak-anak saya. Orang tua kamu harus bertanggung jawab atas perbuatan kamu yang telah mengganggu ketenangan anak saya di sekolah. Pergi. Pergi! Dalam 1 menit kamu nggak angkat kaki dari sini, saya telepon kepala sekolah. Pergi! Anak itu cuma mau iseng sama kamu, Alia. Kalau dia serius, harusnya dia mau dong melibatkan orang tuanya. Ya kan? Si kunyuk itu marah sama Siska karena dia menganggap Siska itu akan menghalangi niat busuknya. Makanya dia mengadu domba kamu dengan saudara kamu sendiri.
maafin saya, Ma. Kamu tuh nggak perlu minta maaf sayang, karena bukan kamu yang salah. Siska juga akan seperti kamu kok kalau dia diracuni pikirannya dengan pengecut seperti Ferdi yang sok ganteng gitu. Kasihku. Nyokap si Siska itu lebih licik daripada anaknya. Jadi ceritanya lu nyerah, Fer? Ferdi nggak bakalan nyerah gitu aja, Mah. Kamu tenang aja deh. Yang penting cara mama ngadepin situasi tadi itu cukup meyakinkan si bawang putih. Tapi Ferdi yang tadinya cuma ngira-ngira tanpa bukti, sekarang gara-gara mama ikut campur, dia bakalan percaya 100% sama kecurigaannya. Emangnya mama pikirin? Jangan takabur deh, Mah. Si Ferdi pasti bakalan nyari akal supaya ketemu sama Alia, terus dia bakalan ngebongkar semua rahasia kita. Terus maunya kamu apa, anak mama yang cantik? Pindahin Alia ke sekolah yang lain. Kalau ngomong tuh pakai mikir dulu nggak sih, hah? Apa kata bapaknya kalau ujuk-ujuk mama pindah si Alex sekolah lain, hah? Mama kan pinter nyari alasan. Udah gitu sekarang kan mama udah jadi istrinya. Heh, maunya mama malah si Alia itu biar cepet mampus nyusul mamanya itu. Tapi kan caranya tuh nggak semudah itu sayang. Si Indra itu kawin sama mama karena demi anak yang sialan itu, yang cantik. Terus kalau dia tahu anaknya mama apa-apain, bisa-bisa mama diceraiin. Terus kita bakal jadi gebel lagi. Itu mau kamu, hah? Tapi kalau kita diem aja semuanya bisa runyam. Kita harus berbuat sesuatu, Mah. Kita samperin aja anak-anak yang kemarin ketemu sama Siska. Emangnya lu tahu alamatnya? Ke disco, tempat si Siska jebak Alia. Mana yang akan menjadi warnamu? Masuk aja. Tadi lo nggak makan. Ini gue buatin krim sup biar lo nggak masuk angin. Apa urusan lo kalau misalnya gue masuk angin? Lo masih marah, Sis? Gue paling gak suka sama orang yang cepet berubah. Pengorbanan gue selama ini buat ngelindungin lo bisa hilang gitu aja setelah Ferdi ngomong yang enggak ke lo. Setelah gue marah, lo balik lagi sama gue. Gue minta maaf. Gue tahu gue salah. Lo kira air mata lo bisa ngelunakin hati gue? Gue bilangin ya, bawa aja nih makanan ke Ferdi. Pasti dia suka. Gue bikin ini khusus buat lo, Sis. Gue gak peduli. Mulai sekarang jangan ngedeketin gue lagi. Gue gak butuh orang kayak lo. Kan tadi gue udah bilang gue minta maaf. Oh, apa mentang-mentang gue tinggal di rumah lo, terus gue harus selalu nerima permintaan lo? Gitu, mendingan gue pulang aja. Jangan. Kenapa? Gue juga punya rumah. Walaupun jelek, tapi di sana nggak ada orang yang curiga sama gue. Daripada lo yang pergi, mendingan gue aja.
Sayang, omongan Siska nggak usah kamu masukin ke dalam hati. Ya, dia tuh memang begitu sifatnya. Kalau lagi kesel, nggak pernah mau dengerin omongan orang. Dia tuh kesal sama kamu karena kamu curiga sama dia. Kasih waktu deh ke Siska untuk nenangin diri, ya. Mama tahu persis sayang, dalam hatinya Siska sangat sayang sama kamu. Saya nggak mau Siska pergi dari rumah ini, Ma. Mama juga nggak mau sayang. Mama juga nggak suka kalau anak-anak mama tuh ribut aja. Apalagi gara-gara cowok yang nggak punya rasa tanggung jawab. Tuh, kayak si Ferdi, ya kan? Saya udah nggak peduli lagi, Ma, sama Ferdi. Apapun yang dia bilang, saya udah nggak percaya lagi. Kamu janji? Iya, saya janji. Lo tunggu sini. Gue ikutin mereka. Berapa sih bayar lo? Ini bukan urusan lu, men. Sekarang jadi urusan gue. Gue bisa bayar lo 2 kali lipat. Sekarang saat yang tepat. Alia lagi tidur dan Indra gak ada di rumah. Hei, kamu mau racunin saya ya? Hei, jawab dulu pertanyaan saya. Kotoran apa ini? Hah? Kotoran apa nih? Saya nggak tahu, Bu. Nggak tahu. Heh, mana ada maling yang ngaku? Nggak pernah ada kan maling yang ngaku ya? Untung aja saya pergokin sendiri. Selama 7 tahun saya mengabdi di rumah ini, saya nggak pernah berbuat salah, Bu. Semua barang yang sudah dipakai selalu saya cuci dengan bersih. Oh iya. Terus ini kenapa nih bisa begini, ha? Ini apa? Ini apa? Demi Allah, saya sungguh nggak tahu kenapa gelas ini bisa kotor begini, Bu. Oh, jadi kamu anggap saya mau fitnah kamu, ha? Saya mau fitnah kamu, iya? Heh, saya tahu persis orang macam apa kamu ini. Sekarang bawa barang-barang kamu dan angkat kaki dari sini malam ini juga. Dan ingat, jangan pernah datang lagi ke sini. Karena saya adalah ibu rumah tangga di sini dan kata-kata saya adalah perintah yang nggak pernah bisa dibantah. Siska, lo mau kemana? Mau nyari angkot. Sis, kan gue udah minta maaf. Kalau gue harus berlutut di hadapan lo, oke. Tapi lo jangan kayak gitu dong, sis. Gue udah biasa kok. Gue tetap mau naik angkot walaupun lo nyium kaki gue. Siska, tunggu. Alia, udah nggak usah dipaksa. Siska tuh memang begitu sayang. Buktinya tadi, kamu ngancem nggak mau sarapan kalau dia nggak sarapan. Dia tetap nggak peduli kan? Sekarang biarin aja dia pergi sendiri. Mama kan udah bilang ke kamu, kasih waktu ke Siska. Nanti dia juga dingin sendiri kok, ya?
Oh iya, Alia, nanti kalau udah sampai di sekolah jangan lupa sarapan ya. Mama nggak mau loh kamu telat sarapan, nanti bisa-bisa kamu masuk angin ya. Kalau Siska sih memang dia udah biasa nggak sarapan. Ya udah, saya berangkat dulu ya, Ma. Hati-hati ya. Kita tunggu di sini aja. Kalau Siska datang, lo berdua tahu kan apa yang mesti lo lakuin? Pokoknya masalah ini gue percayain sama lo berdua. Oke? Oke. Tuh anaknya tuh. Buruan samperin. Ayo. Hai. Gimana caranya lagi bisa masuk sini? Kan gue udah bilang jangan nemuin gue di sekolah. Gua mau ngomong penting sama lo. Penting buat lo apa penting buat gue? Ya penting buat kita lah. Tapi kalau misalnya dicuekin, lo tahu kan resikonya. Ya udah deh, sekarang lo berdua tunggu aja di luar. Ntar kalau jam pelajaran udah mulai, gue minta izin biar nggak ada yang lihat. Cepetan. Oke, gua berdua keluar dan nunggu di gerbang sekolah. Tapi awas, kalau lu nggak nongol, Gue pasti ke situ. Bagus kalau lo ngerti. oke, yuk. Gimana? Semua sesuai dengan rencana. Oke. Dia masih ada di kantin. Alia. Cukup. Saya nggak mau dengar omongan kamu lagi tentang Siska. Saya udah capek. Saya nggak minta kamu untuk dengerin omongan saya. Saya cuma minta kamu untuk dengerin sendiri apa yang diomongin sama Siska. Cowok-cowok yang kemarin difoto bareng sama kamu di diskotik, sekarang lagi ngomong sama dia di parkiran. Sekarang kamu ke mobil Jody. Dan ini kuncinya. Alia, ini semua buat kepentingan kamu sendiri. Biar kamu tahu keadaannya sebenarnya kayak gimana. Kalau saya bohong, kamu boleh benci saya seumur hidup. Gimana saya? Please, Alia. Sekali ini aja. Mana yang akan menjadi warnamu? Kalian maunya apa sih? Alah, lu kayak nggak tahu aja. Biasa, apalagi kalau bukan doku. Loh, kan gue udah bayar sesuai perjanjian. Tapi dalam perjanjian lo tuh nggak bilang kalau nyokap lo bakal nge-get Duda Tajir. Hidup adalah tentang sebuah pilihan yang nanti akan kau jalani, dan kau harus tunjukkan warnamu. Putih yang penuh kesabaran di hati, ataukah merah kau pilih yang hanya ingin menang sendiri. Warnailah hidupmu dengan warna yang terang dan
Siska.